Halo teman-teman, selamat datang di channel Misoli. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama membahas tentang soal UKPPG Piloting 2024. Nah, di sini kita akan membahas tentang soal prinsip pengajaran dan juga asesmen ya teman-teman. Ini merupakan soal umum, jadi teman-teman yang dari SD maupun dari mata pelajaran dapat belajar soal-soal ini. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya. Untuk soal yang pertama, dalam sebuah kelas yang terdiri dari murid-murid dengan latar belakang budaya yang beragam, seorang guru menyadari bahwa beberapa murid seringkali tidak aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas, sementara murid lainnya lebih vokal dan dominan. Guru tersebut mencurigai bahwa hambatan budaya dan perbedaan gaya komunikasi dapat menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi murid. Untuk mengatasi masalah ini, guru memutuskan untuk menerapkan culture responsive teaching atau pembelajaran responsif budaya dengan mengadaptasi pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif dan relevan secara budaya. Guru tersebut berencana untuk mengadakan diskusi kelompok kecil, di mana setiap murid diberikan peran khusus untuk berkontribusi dalam diskusi, serta menggunakan materi yang terkait dengan latar belakang budaya murid untuk menstimulasi partisipasi mereka. Pertanyaannya adalah, mengapa langkah-langkah yang diambil oleh guru ini dapat dianggap sebagai praktik pembelajaran responsif budaya yang efektif? Nah, teman-teman, kita baca untuk pilihan jawaban yang A karena langkah ini membantu murid dari latar belakang budaya yang beragam untuk berbicara lebih banyak agar seimbang dengan murid lainnya. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, tujuannya bukan ini. Dan faktanya juga bukan itu. Kemudian yang B, karena langkah ini mengurangi peran budaya dalam pembelajaran, sehingga murid fokus pada materi akademik tanpa pengaruh budaya. Nah, ini juga salah. Ini hanya fokus pada materi tanpa pengaruh budaya. Padahal sebenarnya di situ kan juga fokus terhadap budaya juga ya teman-teman. Kemudian yang C, karena langkah ini memaksa murid untuk berpartisipasi meskipun mereka merasa tidak nyaman dengan metode tersebut. Nah, ini juga salah karena lebih tepatnya bukan memaksa, tapi berusaha melibatkan murid ya teman-teman. Kemudian yang D, karena langkah ini menghargai perbedaan gaya komunikasi dan pengalaman budaya murid, serta menyediakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan kolaboratif. Nah, ini betul ya teman-teman. Kemudian yang E, karena langkah ini membuat murid dengan latar belakang budaya yang dominan tetap memimpin diskusi, sementara yang lain mengikuti. Nah, ini salah, karena di sini ada kata dominan. Dominan memimpin diskusi. Karena di situ lebih inklusif, kita lihat tadi ya teman-teman, untuk menstimulasi mereka dari deskripsi pengajaran guru tersebut. Oke teman-teman, jadi jawaban yang paling betul adalah yang D. Di mana di situ pembelajaran responsif budaya menuntut guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang menghargai dan merespons perbedaan budaya serta gaya komunikasi murid dengan mengadaptasi pembelajaran ke dalam kelompok kecil, kemudian memberikan peran setiap murid dapat berkontribusi ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling betul adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 2. Sebelum memulai pembelajaran, Bunita melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar peserta didiknya. Dari hasil asesmen ditemukan bahwa 50% peserta didik memiliki gaya belajar auditori. Kemudian yang 30% visual dan 20% kinestetik. Selain itu, Bunita juga mengidentifikasi bahwa peserta didiknya memiliki ketertarikan yang beragam pada beberapa topik, sehingga ia ingin merencanakan pembelajaran berdiferensiasi pada elemen proses. Nah, ini kita tandai ya teman-teman. Di sini berdiferensiasi pada elemen proses. Kemudian Bunita merencanakan beberapa aktivitas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didiknya, kecuali
Nah, di sini kecuali kita harus menggarisbawahi, kemudian kita baca guru menyediakan rekaman audio materi pelajaran yang bisa didengarkan oleh peserta didik dengan gaya belajar auditori. Nah, ini benar ya teman-teman, untuk audio ditujukan kepada peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori. Kemudian yang B, peserta didik diberi kebebasan memilih cara menyampaikan hasil kerja mereka seperti dalam bentuk presentasi lisan, tulisan, atau video animasi. Nah, ini juga termasuk itu ya teman-teman, diferensiasi, di mana peserta didik bisa memilih sesuai gaya belajar mereka. Kemudian yang C, guru memberikan tugas membaca artikel dan membuat rangkuman dari buku teks yang sama untuk semua peserta didik tanpa mempertimbangkan gaya belajar. Nah, ini yang kurang tepat, karena di sini buku teksnya sama semua, jadi tidak mencerminkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian yang D, peserta didik diminta bekerja sama dalam kelompok untuk membuat poster interaktif tentang materi yang sedang dipelajari. Nah, ini bisa ya teman-teman untuk murid yang mempunyai gaya belajar yang visual. Jadi ini betul. Kemudian yang E, guru menyediakan sudut-sudut khusus dengan bahan bacaan, media visual, dan alat-alat praktik untuk memberikan variasi dalam cara peserta didik mengakses informasi. Nah, ini juga betul ya teman-teman, variasi. Jadi, karena pertanyaannya kecuali, jawaban yang paling betul adalah pilihan yang C. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, mengapa profil belajar murid menjadi komponen penting dalam perencanaan pembelajaran? Oke, yang A adalah untuk menentukan satu metode pengajaran yang cocok untuk semua murid. Nah, ini salah ya teman-teman, karena di sini satu metode tapi untuk semua murid, jadi ini tidak mencerminkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi ini salah. Kemudian untuk option yang B, agar guru dapat mengelompokkan murid berdasarkan latar belakang budaya mereka. Nah, ini juga kurang tepat. Harusnya dikelompokkan berdasarkan minat dan bakatnya, bukan budayanya. Kemudian yang C, untuk memahami bagaimana murid belajar secara efektif berdasarkan minat, kesiapan, dan juga gaya belajar mereka. Nah, ini betul. Kemudian yang D, untuk memberikan lebih banyak tugas kepada murid yang unggul, ini salah ya teman-teman. Seharusnya bukan hanya diberikan tambahan tugas atau lebih banyak tugas, tapi diberikan pengayaan. Kemudian yang E, untuk menyamakan tingkat kesulitan tugas bagi seluruh murid. Nah, ini juga salah karena disamakan, padahal setiap murid mempunyai kesiapan belajar yang berbeda-beda. Jadi jawaban yang paling betul adalah yang C ya teman-teman. Kemudian soal yang 4, nomor 4. Seorang guru kelas 9 di sebuah sekolah dengan latar belakang murid yang beragam budaya merancang pembelajaran tentang teks deskripsi. Dia menyadari bahwa ada perbedaan signifikan dalam kemampuan membaca dan menulis di antara murid-muridnya. Beberapa murid memiliki kemampuan menulis yang sangat tinggi, sedangkan yang lain mengalami kesulitan dalam memahami teks dasar. Guru tersebut berencana untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyesuaikan tugas berdasarkan kemampuan individu murid. Untuk murid yang sudah mahir, guru memberikan tugas menulis deskripsi dengan penggunaan metafora dan personifikasi yang lebih kompleks. Sementara itu, murid yang masih kesulitan diberi tugas dengan teks contoh yang lebih sederhana, serta latihan menggunakan struktur kalimat dasar. Tindakan apa yang paling efektif dilakukan oleh guru untuk menilai hasil belajar murid secara adil dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi ini? Nah, ini yang agak sulit dalam proses prakteknya ya teman-teman, karena di sini pembelajaran berdiferensiasi, tetapi kita juga harus memikirkan nilai yang lebih adil juga. Untuk yang A, memberikan
rubrik penilaian yang sama untuk semua murid dan menilai berdasarkan standar yang ditentukan sekolah. Nah, ini salah ya teman-teman. Karena kan setiap murid tuh mempunyai gaya belajar berbeda, tentunya juga tugasnya juga berbeda. Jadi tidak bisa disamakan untuk semua murid. Kemudian untuk yang B, menggunakan rubrik penilaian yang berbeda yang mempertimbangkan perkembangan kemampuan individu murid sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, ini betul ya teman-teman. Misalkan murid yang diberikan tugas teks deskripsi yang lebih kompleks, nanti rubrik penilaiannya apa. Kemudian yang lebih sederhana, rubrik penilaiannya apa. Nah, itu harus dibedakan. Nah, ini betul ya teman-teman. Kemudian yang C, mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan dan memberikan penilaian lebih tinggi kepada murid yang kemampuan lebih rendah untuk menyeimbangkan hasil. Nah, ini kurang tepat karena seharusnya jika mereka kemampuannya lebih rendah juga penilaiannya tentunya di bawahnya yang lebih paham ya teman-teman. Jadi ini salah. Kemudian untuk yang D, menyederhanakan semua tugas sehingga semua murid mengerjakan tugas yang sama dengan penilaian yang seragam. Nah, ini salah. Karena di sini tidak menyediakan pembelajaran yang lebih kaya atau pengayaan kepada murid yang lebih paham. Kemudian yang E, meminta murid dengan kemampuan yang lebih rendah untuk menulis lebih banyak untuk mencapai kesetaraan dengan murid yang lebih maju. Nah, ini juga salah ya teman-teman, ini terlalu memaksakan. Oke, jadi jawaban yang paling betul di nomor 4 ini adalah yang B. Selanjutnya, soal nomor 5 sekaligus soal yang terakhir, bagaimana cara guru dapat menerapkan pembelajaran responsif budaya dalam kelas? A. Mengajarkan murid tentang budaya yang sama dengan budaya mayoritas. Nah, ini salah ya teman-teman, karena kita harus mengajarkan murid berkebinekaan global sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, ini kurang tepat. Kemudian yang B, menghindari diskusi tentang budaya di kelas. Nah, ini juga salah. Kemudian yang C, mengaitkan materi pelajaran dengan latar belakang budaya murid. Nah, ini betul ya teman-teman. Kemudian yang D, mengajarkan materi secara seragam tanpa memperhatikan konteks budaya. Nah, ini juga salah. Harus responsif budaya. Kemudian yang E, memberikan tugas yang tidak relevan dengan budaya murid. Nah, ini tentunya lebih salah lagi. Oke teman-teman, dalam pembelajaran responsif budaya, tentunya guru harus mengaitkan materi pelajaran dengan latar belakang budaya murid untuk membuat pembelajaran tentunya lebih relevan dan juga bermakna bagi mereka. Hal ini tentunya dapat membantu murid untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan murid dalam proses belajar. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 5 ini adalah yang C. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Sampai jumpa dalam video selanjutnya, karena dalam beberapa hari ke depan, Miss Woli akan membahas tentang soal UKPPG untuk membantu teman-teman semuanya dalam mempersiapkan untuk tesnya nanti. Semoga teman-teman semuanya diberikan kelancaran, kemudahan, sampai nanti mendapatkan sertifikat pendidik. Oke teman-teman, thank you for watching. See you for the next video. Bye!